oleh teman kita Alicia. Alicia, ayo pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sebelum pembelajaran, guru akan cek kehadiran kalian. Gimana, semua hadir? Hadir. Ya, tapi sekarang guru akan sebut satu-satu ya. Furqan, Hadir. Tegar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib ya. Yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ke pembelajaran yang hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar juga ya. Iya, sekarang untuk lebih memfokuskan kita untuk pembelajaran hari ini, guru akan tanya terkait pembelajaran yang hari kemarin ya. Apakah kalian pernah membaca cerita? Cerita ya, cerita apa yang kalian baca ceritanya? Ayo Zara, cerita apa yang dibaca? Cerita kancil. Kancil. Terus Dita, cerita apa yang pernah dibaca? Apa Dita? Cerita kancil. Cerita si kancil. Molina, cerita apa yang pernah dibaca? Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih. Ya, banyak cerita yang dibaca ya, terutama di buku perpustakaan juga. Kayak yang kemarin Bu Guru bagikan banyak ceritanya ya, yang diambil berapa paragraf, apa judulnya ya, sudah ya Bu Guru. Untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, minta tolong anak-anak keluarkan bukunya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan atau menonton sebuah video pembelajaran ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, minta tolong nanti di saat video diputar kalian menuliskan mana informasi yang penting ya yang ada di videonya. Jangan cuma ditonton saja ya. Ya, sekarang kita mulai memutar videonya. Bahasa Indonesia, unsur-unsur teks atau cerita fiksi. Pernahkah kalian membaca cerita legenda atau dongeng binatang? A. Pengertian teks atau cerita fiksi. Cerita fiksi atau teks fiksi adalah cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasar kejadian nyata, hanya imajinasi pengarang. B. Ciri-ciri cerita fiksi. A. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. B. Bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. C. Tidak memiliki sistematika baku. D. Memiliki amanat atau pesan moral. E. Sasaran emosi pembaca. C. Unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema.
Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh, pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. 3. Alur, alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. 4. Latar, latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan cerita, dapat tempat, waktu, dan suasana. 5. Watak, watak merupakan sikap dan sikap tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 6. Amanat, amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. D. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita jenaka, merupakan cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh cerita jenaka adalah Pak Pandir dengan Duyung Emas serta Pak Lebay Malam. Yang kedua, jenis cerita fiksi mite. Mite merupakan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib atau alam gaib yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya, Jaka Tarub dari Jawa Tengah, cerita Timur Emas dari Jawa Tengah. Selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan cerita dengan binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Yang keempat adalah legenda, cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, wilayah, atau asal-usul daerah tertentu. Contoh dari fabel adalah dongeng kancil dan buaya. Contoh dari legenda adalah Sang Kuryang atau terjadinya tangkuban perahu, serta legenda Danau Toba. Yang keempat, saga. Saga merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, cerpen, cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita istimewa yang dialami oleh tokoh utama. Contoh dari saga adalah cerita Lutung Kasarung dan Purbasari, serta cerita Calon Arang. Contoh dari cerpen adalah cerpen Setia Kawan, serta cerpen Taat Peraturan. 6. Novel. Novel adalah karangan fiktif yang mengandung rangkaian cerita seseorang dan orang yang berada di sekelilingnya, serta menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Berikut adalah contoh novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur serta Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Udah ya, tadi sudah untuk pembelajaran bahasanya ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk materi ilmu pengetahuan alamnya ya. Sekarang coba lihat di slide-nya. Itu ada gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Anak lagi main ayun-ayunan. Ya, Zara gambar apa Zara? Ya, sedang main ayunan. Ayunannya gimana? Dia sedang apa itu? Didorong atau ditarik? Didorong. Gimana kalau ayunannya didorong? Berarti dia bergerak, pindah tempat menjadi lebih maju atau mundur ya. Itu gambar ayunan, sedang bermain ayunan. Apakah kalian senang bermain ayunan? Senang. Ya, banyak tempat wisata yang menyediakan mainan ayunan ya. Terus ini gambar yang kedua. Ini gambar apa? Orang lagi bekerja. Orang sedang bekerja menggunakan apa? Argo. Argo. Ya. Kira-kira selfie argonya dikenapakan baru bisa bergerak? Karena didorong. Didorong, ya, didorong. Kalau tidak didorong Molina, maka argonya Tidak bergerak. tidak bergerak. Ya, berarti gerak bisa gerak
Tadi argunya diam ya. Setelah didorong menjadi bergerak. Iya. Sekarang untuk pembelajaran ini langsung kita secara berkelompok ya. Secara berkelompok, tapi sekarang bukan kelompok yang tadi ya. Sekarang kita sebutkan. Ayo Turkon, sebutkan. Sangka 1. Tegar 2. evaluasinya ya, jawab langsung, tulis nama di sana dan ditalikan. Mana yang dianggap benar ya? Apa-apa sudah. Pohon besar dan berbagai jenis tanaman di sepanjang daerah lingkungan seperti tempat tinggalnya bersama terdapat di daerah Al-Quran berjudul anak saja tanam memenuhi kebutuhan berdagang. Di pedesaan dianggap sebagai lingkungan daerah merupakan hasil Mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu daerah kita ya, yaitu lagu Kadam Mana. Kadang mare kesambi berangkat tak sepakilan aduh dendeng muncul aku si kembang sanda sak semati dari sahabat terjauhnya mati kami rasa kejarian aduh dendeng muncul aku si kembang sanda sak semati dari sahabat. Udah ya? Ya. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita, ingat ya, belajar lagi di rumah. Ya, belajar lagi. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita pulang,